bahwa makin kesini, makin terlepas emosinya Pak Prabowo, makin keluar kata-kata yang gak pantas dari mulut seorang calon presiden. Maka makin sulit bagi Prabowo untuk mencitrakan dirinya ini bakal sama seperti seorang Jokowi. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Saya mengira bahwa dengan kedekatannya dengan Presiden Jokowi dan menjanjikan bakal meneruskan semua program Pak Jokowi, Prabowo ini juga belajar menjadi orang yang lebih santun dan lebih kalem seperti Pak Jokowi gitulah ya. Namun ternyata enggak, dan mungkin enggak akan bisa ya. Sifat asli yang selama ini diupayakan ditutup-tutupi dengan branding gemoy, akhirnya tak bisa lagi dikekang. Sifat asli Prabowo pun keluar bagai berondongan senjata ya, dus gitu. Dimulai pada saat debat capres beberapa hari lalu, di mana Prabowo tidak lagi bisa mengontrol emosinya, sampai dia kecapean sendiri. Bahkan usai debat capres, sementara Ganjar dan Anies masih melayani pertanyaan para awak media, Prabowo langsung pulang. Dan dalam sebuah video juga terlihat Prabowo menolak untuk bersalaman dengan pendukungnya. Kelihatan banget ya, Prabowo jadi sangat capek secara fisik ya. Mengekspresikan emosi kemarahan itu memang sangat menguras tenaga gitu ya. Apalagi emosi itu sebelumnya terus diredam ketika berada di depan publik demi untuk mempertahankan citra gemoy. Akhirnya keceplosan, lepas kendali. Prabowo kembali ke settingan awalnya, yakni seseorang yang emosional dan kasar. Ternyata emosi itu terus-menerus menguasai Prabowo, bahkan hingga beberapa hari setelah acara debat capres. Debat capres itu kan hari Selasa ya, tanggal 12. Sedangkan video yang bocor itu kan acaranya berlangsung pada hari Jumat kemarin, tanggal 15. Selama kurang lebih 3 hari ya, ternyata emosi Prabowo itu masih menyala-nyala, masih membara ya. Emosi itu kembali terlepas dengan perkataan dasmu etik yang sekarang jadi sangat viral. Videonya beredar luas, terutama di media sosial, bikin kelabakan juru bicara kubu Prabowo. Akhirnya, Prabowo disebut bercanda ketika menyebut dasmu etik itu. Sekarang saya tanya ke teman-teman, percayakah bahwa Prabowo sedang bercanda? Kalaupun benar bahwa Prabowo itu sedang bercanda, itu pun tidak akan bisa membantah bahwa sifat asli Prabowo memang sekasar itu. Karena gaya bercandanya saja sekasar itu ya. Gimana kalau serius? Padahal Prabowo sudah dikenal dengan kebiasaannya melempar handphone jika sedang marah. Nah, kalau sudah begini, ketika sifat aslinya yang kasar itu sudah keluar, saya kira akan sulit sekali bagi Prabowo untuk kembali ke setelan gemoy. Padahal Prabowo kan mau disamakan dengan Jokowi. Kalau sudah begini, maka hanya Pak Ganjar lah satu-satunya capres yang sifat santun dan kalemnya itu paling mirip dengan Pak Jokowi. Dan Prabowo sendiri makin jauh dari kemiripan dengan Pak Jokowi. Lawong dulu pada tahun 2019, Prabowo pernah mengatakan hal yang sama untuk menyindir Pak Jokowi sendiri. Elit di sana mengatakan ekonomi bagus. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan. Jadi kalau mereka tuh ngomongnya harus pakai logat asing gitu loh. Logat London. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Jadi kejadian 4 tahun lalu terulang lagi.
Dulu ditujukan ke Presiden Jokowi yang waktu itu jadi lawan politik Prabowo. Sekarang ditujukan ke Anies sebagai lawan politik yang sekarang. Waktu itu jubir kubu Prabowo juga harus menjelaskan soal kata ndasmu itu. Waktu itu sih Prabowo nggak dibilang lagi bercanda. Loh, kok beda dengan sekarang ya? Ya bedalah, karena sekarang kan Prabowo dicitrakan sebagai gemoy, yang kalem, yang ramah. Pencitraan ini dilakukan untuk menarik generasi yang lebih muda dan juga untuk menghapuskan citra penculik yang sangat lekat ke dalam diri Prabowo. Ini sekalian ya kita melihat saja rekam jejak Prabowo yang berkaitan dengan ledakan emosinya. Hanya beberapa hari sesudah Prabowo mengatakan dasmu 5% itu, ledakan emosinya terulang lagi. Prabowo menyebut kata bajingan dalam pidatonya di Yogyakarta. Penyebutan kata yang kasar ini juga kemudian harus dijelaskan oleh tim Prabowo. Tentu saja mereka tidak menyebut bahwa Prabowo sedang bercanda. Dalam momen yang sama, Prabowo juga menggebrak-gebrak podium, yang akhirnya juga harus dijelaskan lagi oleh tim Prabowo mengapa Prabowo jadi emosional sampai harus menggebrak-gebrak podium. Mereka adalah bajingan-bajingan. Apalagi kau bela-bela antek-antek. Ini kan sebuah pola dan kondisi yang berulang ya. Prabowo emosional, meledak-ledak di depan publik, menyebut kata-kata kasar, lalu tim atau jubirnya harus menjelaskan maksud Prabowo itu sebenarnya apa. Gimana mau jadi presiden coba? Kalau Prabowo sendiri tidak bisa mengontrol, tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya yang ingin dia sampaikan kepada publik, tanpa memakai kata-kata kasar. Ini kan jauh banget ya dari citra gemoy yang sekarang disematkan ke Prabowo. Sekarang nyebut dasmu itu katanya bercanda. Kok dulu nggak dibilang bercanda juga? Apa bedanya? Padahal kondisi emosi Prabowo kan sama saja, yaitu sedang geram. Akhirnya sulit bagi publik untuk percaya bahwa Prabowo ini akan sama dengan Presiden Jokowi jika dia terpilih jadi presiden. Di sisi lain, Pak Ganjar sudah berkomentar tentang perkataan Prabowo ndasmu etik itu ya. Pak Ganjar mengemukakan hal yang serupa bahwa masyarakat bisa menilai. Komentar singkat Pak Ganjar itu artinya dalam loh. Salah satunya yaitu tadi bahwa makin kesini, makin terlepas emosinya Prabowo, makin keluar kata-kata yang gak pantas dari mulut seorang calon presiden, maka makin sulit bagi Prabowo untuk mencitrakan dirinya ini bakal sama seperti seorang Jokowi. Padahal kan istilahnya jualannya Prabowo itu kan Presiden Jokowi. Sampai 3 kali Prabowo menyebut nama Jokowi di dalam debat waktu itu ya. Tapi setelah Prabowo bilang dasmu etik, publik pun melihat bahwa dulu di tahun 2019 Prabowo juga melakukan hal yang sama terhadap Presiden Jokowi, menyebut dasmu 5%. Apakah Prabowo masih bisa mencitrakan dirinya sebagai orang yang sama dengan Pak Jokowi? Yang ada sih, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, sekarang ini hanya tinggal Pak Ganjar yang paling mirip dengan Pak Jokowi. Ya kalemnya, ya kerjanya. Prabowo sendiri makin susah untuk menyebut dirinya sebagai fotokopi Presiden Jokowi. Orang dia sendiri pernah kasar kok sama Pak Jokowi. Sekarang dia kasar sama Anies. Seperti orang yang menyimpan dendam yang masih membara ya. Masih kesel ternyata sama Anies. Ini baru debat pertama ya. Masih ada beberapa kali debat lagi. Kita lihat saja apakah Prabowo sanggup menahan emosinya atau emosinya akan semakin meledak-ledak. Di mana keduanya ya sama-sama membawa dampak buruk buat Prabowo. Terlalu menahan emosi itu nggak bagus juga buat kesehatan mental. Ya nggak sih? Itu akan sangat memakan kekuatan fisik Prabowo. Sementara jika Prabowo makin meledak emosinya,
di depan publik, gimana mau memenangkan hati rakyat? Ya kan? Emang rakyat mau punya presiden yang emosian? Kondisinya sulit ya semuanya bagi Prabowo. Oke guys, kita lihat saja bagaimana perkembangan emosi Pak Prabowo ini ya. Tetap awas, waras dan cerdas. Begitulah kura-kura.